Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan kembali bersama Pak Sony Seputro. Oke, ini yang kedua kalinya kita bicara dengan beliau. Kenapa sampai dua kali? Karena mungkin uh, ini Pak Sony punya banyak sekali perspektif yang sangat-sangat menarik ya, yang saya merasa kayaknya harus diulang nih pembicaraannya atau dilanjutkan. Kemarin tuh bukan diulang tapi dilanjutkan. Kemarin tuh banyak sekali topik-topik akhirnya kepotong karena kita waktunya hanya sejam gitu. Ini Pak Sony, saya lagi nunggu Pak Sony muncul di sini. Oke, saya coba lihat beliau udah ada di sini apa belum? Oh, belum. Oke. Topik kita malam ini adalah zero defect. Oke, zero defect mindset. Nanti Pak Sony akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan itu dan kenapa itu perlu, penting, terutama bagi designer, crafter, maker. Oke. Kemudian juga apa benefitnya, oke, bagi kita nih yang bergerak di bidang kreatif, dan juga itu apakah di Indonesia itu udah mulai dijalankan ataukah itu hanya sesuatu yang terjadi di mungkin di Jerman atau di sektor lain seperti di teknis gitu ya, di bidang kayak engineering atau di pabrik segala macam, apakah di sektor ekonomi kreatif yang penuh dengan kreativitas dan improvisasi dan lain-lain, apakah itu relevan bisa dilaksanakan? Kita akan tanyakan nanti. Oke. Ya Pak, oke, kita bicara tentang zero defect mindset bersama Pak Sony Seputro. Oke, Pak Sony ini adalah seorang backgroundnya adalah arsitek, tapi kemudian dia kerja di satu biro consultant di Jerman selama puluhan tahun, kemudian juga importir craft dari Indonesia, dan sekarang kembali ke Indonesia mengekspor uh, barang-barang craft atau produk craft ke Eropa atau ke Amerika kalau salah ya, dari Bali, base di Bali sekarang. Beliau adalah produk designer dan produk developer. Jadi dia menciptakan produk-produk untuk market di Amerika, untuk toko-toko besar di Amerika. Nanti kita bisa menanyakan misalnya tokonya apa segala macam, kalau semoga beliau bisa sharing. Oke, dia yang mendevelop produk-produknya untuk Nah, Pak Sony udah datang. Oke, kabarnya sehat? Sangat sehat dan semangat. Jadi Asli. lebih lama stay at home itu lebih banyak waktu untuk menata ulang dan produktif dan penuh dengan harapan. Oke, aduh, thank you. Apa senang dengarnya? Apa namanya? Kalau ketemu sama sesama yang semangat dan positif ya, itu menular ya, Pak ya? Ya, semoga ya, karena kalau kita itu ada satu anjuran ya, kalau kita ingin menjadi pegolf yang baik ya harus kumpul sama orang main golf. Kalau ingin jadi pemain musik atau band yang baik, yang kumpul sama orang musik. Kalau kita mau semangat, ya harus kumpul sama orang semangat karena vibration itu ada di sekitar orang tersebut yang akan disampaikan dan diperkuat oleh receiver yang di dekatnya, dan itu akan menular menjadi sesuatu gelombang positif yang lebih besar. Oh, oke. Aduh, senang dengarnya karena itu mungkin semakin banyak orang-orang yang positif dan optimis dan semangat, itu semakin baik buat kita ya, Pak ya? Ya, tapi juga semangat positif belum berarti mengignore yang negatif. Yang negatif Oke. itu ada yang tidak bisa hindar karena sudah given by the situation, tapi kita Ah, fokus yang positif itu sehingga seperti ibaratnya di satu lorong yang gelap, kalau walaupun ada hanya
cahaya lilin setitik, kita itu hanya perhatikan cahaya lilin itu bahkan di zoom, maka sebetulnya yang area di depan kita ini akan menjadi terang, walaupun sekitarnya itu gelap. Itu aja triknya. Oke. Sebetulnya Itu sesuai ada dengan terus Pak, silakan. isi yang mau saya sharing ini sebetulnya lebih menekankan cara pikir, menyikapi, dan mindset. Karena itu adalah yang menentukan situasi mood dan semangat kita. Oke. Baik, nah kita kan langsung nih ya, saya tadi udah memperkenalkan Pak Sony, dan kayaknya nih banyak nih audiensnya udah kenal Pak Sony kalau saya lihat. Kita langsung aja ke topik pembicaraan kita. Mungkin dadah-dadah boleh Pak? Langsung ke topik pembicaraan kita malam ini Pak, Zero Defect Mindset. Oke. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa nih Pak Sony? Ya oke. Sedikit introduction ya. Nanti mungkin lebih dibahas mendalam. Saya supaya agak jelas benang merahnya, saya bagi dalam 4 bagian ini. Jadi history, mengenal asal-usul filosofi ini. Kemudian kedua, bagaimana saya in touch dengan filosofi ini. Karena sebetulnya yang saya sharing ini bukan suatu mata kuliah atau seminar yang saintifik, tapi sebetulnya hanya empiris sharing pengalaman pribadi. Kemudian bagian ketiga yang sehubungan dengan tema malam ini dan juga sehubungan dengan pekerjaan saya, bagaimana relevansinya filosofi ini dengan product development. Dan product development yang lebih khusus lagi yang saya kerjakan. Kemudian bagian terakhir tentunya dalam masa-masa seperti ini, bagaimana relevansinya dengan situasi pandemi COVID ini. Itu kira-kira 4 bagiannya yang akan saya sharing malam ini. Boleh. Mungkin Pak Sony silakan aja langsung, nanti kalau ada yang saya kurang mengerti atau misalnya ada audiens yang mau nanya, mungkin agak saya tanya boleh ya di antara itu. Tapi silakan Pak. Sebelumnya seperti saya bilang tadi bahwa zero defect dalam hal ini nanti saya tidak menjelaskan secara detail technical implementasinya dalam perusahaan, tapi lebih menekankan bahwa zero defect ini adalah about mindset, ya, behavior, about language, about result, di mana result ini every time, on time, all the time, to supply value to the customer. Jadi ini adalah goal oriented, ya, bukan sekedar bagaimana cara bekerja, tapi urut-urutannya ini adalah ada sesuatu request dari buyer dan bagaimana implementasinya untuk supaya bisa mensuplai dengan tanpa cacat, ya. Jadi saya lebih menekankan belum kita mulai suatu product development ataupun sebelum mulai membahas ini malam ini, sebenarnya adalah penataan atau cultivate mindset kita ke arah zero defect ini, ya. Kenapa? Karena mindset itu untuk saya adalah seperti internal navigation, di mana kalau kita sudah menanamkan itu di dalam kepala kita seperti mendownload suatu apps di komputer kita, maka segala gerakan dan action dan outputnya itu akan secara seperti autopilot ke arah itu. Jadi pilot itu kalau dari Jakarta ke Amsterdam, dia ada mengeset itu ke Amsterdam, nanti
kalau tidak ada halangan atau perubahan apa, dia nggak akan bisa sampai di Ontario atau di mana. Jadi itu goal oriented. Ya, seolah-olah kita itu menciptakan suatu koridor batasan-batasan di mana tugas ini dilakukan. Saya ke historinya supaya sedikit sampai di mana yang terpotong? Ada terpotong. Historinya. Oh, oke. Historinya itu dimulai tahun 60-an. Ketika itu ya mungkin kalian semua baru lahir, tetapi waktu itu masih rame-ramenya Amerika mempersenjatai diri dan juga untuk Eropa memproduksi peluru kendali missile Pershing, di mana itu semua perusahaan di Amerika mendapat order yang banyak dan harus delivery on time. Sehingga ada salah satu sub yang mengerjakan itu terpaksa harus mencari jalan di mana mereka bisa delivery itu on time tanpa cacat. Dan itu terciptalah pemikiran dan jalan zero defect itu. Di mana zero defect mempunyai urutan begini. Kalau kita misalnya dalam produksi itu sudah mempunyai QC, jangan terlalu bangga dulu. Karena QC, quality control, biasanya kita lakukan setelah barang itu jadi sebelum shipment. Apakah layak atau enggak. Tapi kalau terjadi kesalahan, maka sudah sampai di situ akan kebingungan. Deadline udah dekat, harus membuat lagi. Atau kalau kita jaga produksi yang lebih tinggi, akan overproduction yang mengurangi margin. Kemudian sebenarnya bukan quality control, tapi quality assurance. Jadi kita memonitor perjalanan dari working flow-nya itu supaya tidak terjadi kesalahan atau supaya menemukan kesalahan. Tapi jadi, tetap masih ya. Oke, boleh saya potong sedikit. Jadi zero defect mindset atau zero defect principle ini atau metodologi ini itu di atasnya quality control. Karena lebih mencakup keseluruhan dari awal sampai akhir gitu ya. Ya, bukan hanya itu, tapi logikanya kalau quality control dan quality assurance itu adalah suatu tindakan reaktif menilai barang yang sudah kadung jadi. Jadi tetap itu akan menyebabkan cost ya, sehingga pikirannya bahwa kesalahan itu jangan boleh sampai terjadi. Jadi avoid kesalahan, karena itu one shot harus benar. Nah itu Pak, bagaimana? Maaf, suaranya Pak Sony itu keputus-putus nih Pak. Apakah mungkin lebih dekat atau ada pesawat lain di dekat-dekat dijauhin mungkin Pak? Nggak ada yang lain sebetulnya. Saya akan lebih. Ya, sekarang Ya, sekarang lebih baik. Yes. Jadi zero defect ini di atasnya quality control dan quality assurance untuk supaya tidak ada yang salah. Ya. Tetapi juga sebetulnya zero defect ini sendiri akhirnya juga masih belum sempurna karena ada juga sistem manajemen lain yang dari Jepang yang dipraktekkan oleh Toyota awal pertengahan abad lalu sesudah Perang Dunia, itu yang dinamakan Kaizen. Kaizen itu improvement yang continuously. Jadi improvement terus-menerus di mana di dalamnya itu ada zero defect, ada lean management dan sebagainya. Ya, tapi
saya menekankan malam ini zero defect karena ada pengalaman pribadi in touch sistem ini. Oke. Nah, kemudian karena sistem ini ternyata yang paling top dari angka-angka statistik hasil produksi itu, kesalahan paling kecil adalah kalau melaksanakan zero defect, sehingga banyak industri lain mulai mengambil alih memakai sistem ini. Dan juga seperti saya bilang, mungkin diperluas dengan Kaizen atau Toyota Way. Misalnya yang jelas waktu itu yang sangat-sangat keras adalah produksi mobil di Amerika. Jadi dilakukan itu. Karena intinya semua produksi yang dalam working flow-nya itu memerlukan beberapa atau banyak komponen yang disuplai dari beberapa pihak. Semua itu kalau di assembling harus semua pas. Ya, jadi zero defect itu hampir zero tolerance juga. Makanya itu segi yang paling sulit diterapkan di Indonesia, karena itu kebetulan saya beruntung mengalami sistem itu dan sekarang bekerja di Indonesia. Salah satu kelemahan Indonesia, jadi kalau kenapa ekspor di sini itu kok kalah dengan di negara lain itu, jangan berpikir desain kreativitas itu luar biasa di Indonesia, tapi tidak ada budaya zero defect. Toleransi Indonesia ini sangat besar, yang mana secara social impact itu sangat bagus, tapi tidak cocok untuk apply dalam industri, ya. Karena itu di Indonesia contohnya misalnya ini, supaya nggak terlalu serius, supaya ada bayangan apa yang saya maksud. Toleransi Indonesia ini besar karena kita mempunyai prinsip ya dekat-dekat situ aja is okay, ya. Banyak sekali hal-hal kecil, misalnya ini ya, yang saya alami ternyata baru aware setelah saya balik dari Jerman. Kalau kita beli colokan listrik ya, steker itu kadang-kadang pin stekernya itu tidak bisa masuk pas dengan lubang di chopnya itu, karena ada mungkin perbedaan 1 mili atau apa. Dan saya tidak pernah mendengar di Jerman, kalau saya beli di sini kaget, tiba-tiba saya ingin beli skrup yang M8, ya. Ditanya, oh ini saya pasang kok nggak cocok. Oh ya itu M8 banci. Atau dalam membangun itu, saya membeli besi beton. Misalnya diameter 10 atau 12. Ini kok begini, Pak? Oh ya, ini 10 tes, Pak. Jadi kita itu masyarakatnya accepting toleransi itu, sehingga hasil dari produksi kita itu kalau udah 85% oke itu udah bangga, atau 90% udah bangga. Padahal harusnya 100% kalau dalam ini. Itu saya kira. Pak, boleh saya potong, Pak? Ya. Boleh nggak? Oke. Iya, ya. Kalau zero defect itu kan kalau misalnya di Indonesia kan secara bebas itu kayak tanpa kesalahan, tanpa cacat, ya mungkin ya, kurang lebih. Nah, ya nol gitu. Nah, apakah gini? Itu tidak apakah itu sesuai dengan kan yang melaksanakannya itu manusia, Pak. Di pabrik itu walaupun itu mesin, tapi itu kan manusia. Manusia itu kan pasti ada human error-nya itu. Oke, itu satu. Kedua, apakah zero defect ini mungkin relevan untuk bidang-bidang seperti tadi di engineering misalnya, Pak, yang presisi dan segala macamnya itu memang harus precise gitu ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya apakah cocok diterapkan di dunia kreatif yang banyak fleksibilitasnya dan perubahan improvisasi di tengah jalan atau bla bla bla? Bagaimana nih, Pak? Ini saya
ini pertanyaan orang awam gitu ya. Mungkin Pak Ya, Sony bisa menjawab ini. pertanyaan Ya. sangat menarik karena itu juga Indonesia itu suka mencari excuse kesalahan. Jadi kalau ini kan manusia. Jadi kita itu berusaha hanya sampai bukan sampai bahwa kerjaan itu aman, tapi sampai sesuai dengan kemampuan dia tanpa mau memperluas kemampuan dia. Setelah mengerjakan, hanya moga-moga selamat insya Allah kalau Tuhan mengizinkan. Padahal Tuhan itu ingin bahwa jangan kita itu kerjanya 80%, yang 20% diserahkan Tuhan. Kita harus 100% dulu. Kita jangan membuat malu Tuhan kita. Ya. Tapi yang penting, maaf ya, ini agak sedikit, saya selalu memberi gambaran yang metamorfosa supaya jelas. Pertanyaan itu sangat-sangat bagus, karena tidak semua orang kreativitas itu bergerak di bidang yang saya jalani. Tapi karena temanya itu ekspor, itu mempunyai suatu ketentuan khusus yang tidak beda dengan membuat suatu reaktor atom atau pesawat. Karena saya berbicara ini hanya dalam suatu koridor yang sangat-sangat sempit, yaitu suatu hal yang saya sangat senang masuk dalam hal ini adalah pekerjaan craft atau handicraft yang diindustrikan. Berarti kita ini atau bidang saya adalah di border antara yang Bapak bilang itu buatan manusia, tapi dengan tuntutan seperti industri. Karena apa? Karena ada perbedaan juga membuat suatu artwork yang dibuat oleh seorang artisan. Nah, itu memang saya tidak bicara soal itu. Saya bicara soal artwork yang diindustrikan. Artinya, sebagai contoh, order-order yang saya kerjakan itu itemnya ribuan, mungkin ratusan, ada yang ribuan, dan semua itu harus memenuhi spek. Ya, jadi juga rangkaian tes-tesnya itu panjang, sehingga kalau nggak mau rugi reject 1000 biji, itu adalah jalan ini yang nanti kita masuk dalam bagian nomor 3. Sekarang kembali lagi, history tadi udah diterangkan, pemikiran zero defect itu yang dalam, karena itu uniknya malam ini kenapa saya ingin sharing, karena mungkin jarang orang mempunyai pengalaman yang unik, dua hal yang kelihatan tidak ada hubungan, tapi ternyata relevansinya sangat besar. Karena itu saya menerangkan bagaimana saya in touch dengan filosofi zero defect ini, dan kemudian bagaimana relevansi dengan bidang yang saya kerjakan yang handicraft. Ya, jadi jangan salah mengerti, ini adalah suatu bidang border antara handicraft dan craft industry. Bedanya yang jelas dari awal, yang craft itu mungkin dikerjakan seorang artisan. Kalau craft industry, working flow-nya udah dibagi seperti membuat Avanza. Jadi orang yang membuat frame bakalan, dia hanya membuat itu. Kemudian yang membuat pattern di atas papan itu hanya membuat itu. Nanti orang yang menempel mosaik kaca, dia hanya itu. Semua bisa pisahkan seperti industri. Karena itu, karena cara kerjanya seperti membuat Avanza atau membuat pesawat, maka manajemen ini harus diterapkan. Ya. Sekarang bagaimana saya in touch dengan filosofi ini? Itu memang Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar. Kadang-kadang kita itu tidak mengerti, yang setelah sekian tahun baru sadar
bahwa itu suatu persiapan. Waktu itu saya masih student di Jerman, dan seperti biasa student di Jerman itu mayoritas bukan orang yang sangat berada, yang mampu membiayai, orang tua mampu membiayai anaknya untuk sekolah sampai selesai. Jadi kita itu sebagian besar ya harus mencari sendiri. Dan kebetulan saya beruntung mendapat suatu pekerjaan di Steel Engineering Consultant. Jadi dia membuat konstruksi baja yang sebetulnya bukan saya, karena saya arsitektur. Tapi pekerjaan itu hanyalah tukang fotokopi. Makanya itu saran saya juga kepada mungkin anak-anak kalian semua, mulai dari manapun, itu saya ingat pesan ayah saya, mau jual kacang, mau buat apa, tapi kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran dan ketekunan. Nah, saya merasa beruntung menjadi tukang fotokopi dengan gaji yang lumayan untuk mahasiswa, biasanya 7-8 DM, waktu itu saya sudah mendapat 10 DM. Nah, saya tentunya giat dan rileks ya, hanya fotokopi. Kemudian saya melihat pekerjaan di biro itu ternyata menggambar konstruksi baja. Nah, saya bisa menggambar sebagai technical drawing, tapi saya tidak bisa membuat konstruksinya karena itu pekerjaan engineer. Saya memberanikan diri, bilang ke bos saya, izinkan saya coba membuat gambar. Oh ya silakan, dia juga senang karena lagi booming memerlukan banyak karyawan. Setelah saya coba satu, saya keringat dingin. 1 hari nggak selesai, padahal gambar itu hanya A5. Kemudian 2 hari nggak selesai. Ternyata saya baru 3 hari, yang mana artinya 24 jam. Saya agak khawatir, kaget saya. Ini kalau saya ngaku beneran, nggak dipakai lagi. Karena saya tahu kolega saya itu mengerjakan mungkin dalam 6 jam udah selesai. Saya 4 kali waktunya. Tapi saya memilih waktu itu jujur. Saya menghadap bos setelah semua pulang. Ini gambar saya selesai. Tapi saya membutuhkan 24 jam. Nggak apa-apa yang 18 jam saya tidak minta uangnya. Hanya 6 jam karena engineer yang lain juga 6 jam. Saya waktu itu lupa bahwa gaji saya 10 dan engineer yang lain itu 50. Artinya kalau 6 jam dia 50, dia keluar 300. Saya 3 hari 24 hanya 240. Dia tertawa, saya dipeluk. Saya senang kamu jujur, nggak apa-apa terusin aja. Saya mendapat kepercayaan, hari itu saya mendapat kunci. Dia bilang bahwa saya percaya kamu ada kuliah, kamu mau masuk malam, pagi, hari Minggu, terserah, ini kunci, jamnya kamu tulis sendiri, saya percaya. Nah, sejak itu saya mulai ikut menggambar. Setelah menggambar, jadi ini penelitian karir dari tukang fotokopi, kemudian karena waktu itu sedang booming pembuatan reaktor atom di Jerman, di Eropa, di mana-mana. Dia mendapat order banyak sekali, bahwa bahkan kita itu dikirimkan ke kota lain di pusat planning konsorsium untuk reaktor atom itu. Saya dikirim bersama 2 engineer yang lain. Itu tahun 70-an ya, Pak? Iya, 70, 80, 80-an ya, mulai awal 80. Oke. Nah, kemudian ada satu hal yang Tuhan itu memang pengaturannya bagus. Bos saya mendapat tekanan karena ketahuan, karena yang diminta ini kan engineer. Kenapa dia mengirim student Sony ini ke sini? Ya, dianggap tidak jujur. Nah, kebetulan pada waktu itu, kebetulan sekali, saya menemukan suatu kesalahan planning yang sangat sederhana dari otak logika kita, tapi sangat-sangat besar efeknya untuk proyek itu. Singkatnya itu,
adalah dalam reaktor atom itu isinya itu hanya pipa-pipa yang berseliweran, sehingga saking banyaknya pipa, dia tidak menggambarkan volume pipa itu, hanya dibuat sumbu-sumbunya. Nah, setiap orang diberi tugas untuk titik tertentu di pipa itu untuk diberi konstruksi, untuk digantung, untuk disangga, untuk diapain. Nah, ketika saya mendapat tugas itu, karena saya ini sebetulnya bodoh dalam konstruksi, tapi selalu saya ingin jelas tugasnya ini apa. Saya cek dulu pipa yang diberikan saya untuk dibuat konstruksi itu gimana sebetulnya kondisi di dalam ruang reaktor itu. Setelah saya gambar, saya bisa membuktikan bahwa itu salah planning, bahwa pipa ini tabrakan dan menembus yang lain. Langsung semua di stop karena semua pekerjaan prefabrication di workshop itu sudah dilakukan, sehingga saya bisa bilang, ini stop semua, kalau kita bawa ke proyek dipasang, pasti nggak akan bisa cocok. Langsung mereka kaget, ternyata benar. Akhirnya bos saya dimaafkan karena mengirim student, kemudian gaji saya dinaikkan hampir 5 kali dan berlaku surut mulai Januari. Ya, wow. Sejak itu saya mempunyai kedudukan yang paling tinggi di kantor itu, walaupun saya bukan insinyur. Akhirnya, nah ini ada hubungannya. Saya dijadikan menjadi end checker atau quality control. Jadi semua gambaran insinyur di biro saya itu tidak bisa keluar sebelum saya tanda tangan dan approve. Bukan karena saya pintar konstruksi, tapi karena saya teliti, karena semuanya itu ada speknya. Okay. Saya tidak bisa mengerti ngelas bagaimana, itu ada ketebal, tapi semua ada 24 ordner yang di depan rak saya itu, saya tinggal mengambil mana yang diperlukan. Dan dari awal itu modalnya saya belikan barang-barang dari Bali untuk dibawa ke Jerman untuk dijual. Nah, itu saya mengalami manajemen yang zero defect ini karena reaktor atom itu tidak bisa dibangun dengan suatu kesalahan. Bahkan pengamanan itu berlipat-lipat. Jadi bayangkan saya harus memeriksa bahwa konstruksi itu apakah sudah aman kalau ada pesawat yang jatuh di atas reaktor. Atau kalau teroris sengaja menabrakkan ke situ. Di mana secara bersamaan ada gempa bumi. Itu semua sudah dipersiapkan. Okay. Nah, dari situ itu bagaimana saya in touch dengan mindset itu, sehingga saya menyadari ternyata mindset ini bukan sesuatu manajemen yang kita lakukan di kantor ya. Mindset ini adalah suatu karakter, suatu mindset, suatu behavior. Dan ternyata saya melihat sebagian besar budaya Jerman itu dengan mindset zero defect. Jadi karena itu pengertian ini luas untuk menjawab, tidak hanya untuk industri engineering. Saya ingat sekali bahwa yang kita hormati Bapak Habibie itu membangun kembali dari Jerman, membangun industri pesawat terbang itu sebetulnya bukan gagah-gagahan bahwa kita bisa membuat pesawat terbang. Sebetulnya dia ingin menaruh bibit, menularkan mindset zero defect dalam industri penerbangan dia. Nah, ini kembali ke yang Bapak tadi bilang, ini kan manusia, apalagi manusia Indonesia. Zero defect ini hanya bisa berlaku kalau di setiap posisi dalam working flow ini yang dilakukan oleh manusia Indonesia ini bisa mengikuti. Iya. Jadi kenapa sesudah itu SNI mulai dilakukan di sini? Karena Pak Habibie itu ingin bahwa
untuk masuk ke era industri ya zaman dulu, apalagi sekarang digembar-gemborkan 4.0, itu saya kira tanpa pembangunan mindset orangnya itu adalah suatu wacana yang tidak ada konten yang mendukung. Karena itu saya ingin menularkan cara pemikiran ini kepada teman-teman ya. Oke. Ya, itu ceritanya. Walaupun itu di industri kreatif ya Pak ya? Ya, tapi saya bilang itu istilahnya kan industri kreatif. Jadi industri apapun di mana pembuatan satu produk dilakukan dalam beberapa step dan setiap step oleh orang yang berbeda itu adalah sumber kesalahan yang banyak. Karena itu kita masuk pada contohnya bagaimana relevansinya ke product development, tapi untuk industri kreatif ya. Saya tekankan industri kreatif sebagai bayangan. Sejak saya kembali ke Bali ini, pekerjaan yang saya hadapi itu adalah untuk development produk-produk untuk US company yang sangat-sangat besar, yang kalau orang belum pernah bekerja di bidang ini tidak bisa membayangkan. Karena tokonya itu yang terbesar waktu itu saya sebagai main player untuk Pier 1 import, tokonya ada 1.200. Jadi bayangkan kalau setiap toko hanya diberi satu, ordernya akan 1.200. Dan nggak mungkin 1.200 karena kalau 3 hari dipasang udah laku, kan udah perlu lagi. Jadi ordernya akan 2.400. Jadi saya ditantang bagaimana membuat artwork ini yang aman, berapa ribu pun outputnya harus sama. Ya, jadi kunci dari zero defect ini adalah pertama kita harus breakdown working flow dari hulu sampai hilir. Jadi dari pemberian request itu bukan sampai kontainer berangkat, tapi sampai barang itu tiba di store mereka. Jadi bisa dibayangkan, saya sebutkan aja, mungkin ini belum tentu lengkap ya, tapi ada bayangan bahwa kalau misalnya ada request yang turun, itu pertama kita harus mengerti dulu request itu supaya penerjemahannya itu tidak salah jalur. Jadi product developernya itu atau desainer dan product developer, kalau ada 2 orang dalam diri saya itu desainer dan product developer itu 2 hal yang berbeda. Kalau desainer hanya menghasilkan desain. Kalau product developer akan menghasilkan produk yang ada desain di dalamnya. Jadi kita harus mengerti request tersebut, bagaimana profile company itu. Dia tergolong low end, mid high, middle end, itu kita harus tahu dulu. Ya, kemudian harus tahu, kita harus browsing sendiri walaupun dia akan referensi bagaimana kebanyakan barang di toko itu kita harus pelajari dulu. Seperti halnya kita itu mau nikah atau pacaran ya, kita harus tahu backgroundnya apa, ini apa. Memang tidak hanya langsung dari permukaan aja. Kemudian yang penting lagi juga observasi di market. Siapa kompetitor dia? Apakah sudah ada barang yang muncul? Sering saya itu menelanjangi referensi yang diberikan ke saya itu ternyata dipotret dari toko lain atau dari Pinterest. Jadi saya mengerti dari pemilihan barang itu secara psikologis bagaimana alur pikiran dia. Itu dari company profile-nya. Nah, saya sebutkan poin-poin ini ya, memang kelihatannya kompleks, sangat kompleks. Itu dalam product development itu semua faktor requirement ini
harus kita data seperti matriks, ya, sehingga terjadi list dari batasan-batasan atau koridor ke arah target yang dituju. Ini saya juga belajar dari waktu studi arsitektur itu, bukan dengan ego kita langsung mengeluarkan apa yang kita suka. Kita itu harus mendengarkan dulu sang pasien, keluhannya apa, keinginannya apa, kemudian kita membuat risetnya. Nah, itu pun lebih diperdalamkan kompetitor siapa, apa sudah ada barang ini keluar, level harganya berapa. Nah, sering kejadian mereka itu memotret barang yang high end. Jadi tugas kita langsung oke, ini dia inginin jadi selera bintang 5 tapi harga kaki 5. Bagaimana saya mensiasati hal itu? Tapi kita sudah mendapat poin yang dimaui. Kemudian lagi kita akan menelusuri psikologis special buyer yang menjadi contact person. Jadi contohnya ini sangat-sangat berhasil saya terapkan. Kita mendapat berita bahwa Pier One Import mempunyai satu buyer baru untuk wall decor dan mirror. Kemudian saya harus pelajari, cari Facebooknya, cari Instagram, cari semua apa yang berhubungan dengan dia. Yang tahu, oh dia seorang wanita. Terus dia tahu background. Oh sebelumnya ini dia kerja di pabrik tekstil atau textile design. Kemudian bisa merumuskan dengan intuisi, pasti person ini lebih cenderung ke hal-hal yang feminin sampai netral ya. Jadi misalnya yang floral atau yang netral itu waktu itu misalnya yang Buddha, tapi tidak sesuatu yang maskulin. Misalnya kepala banteng, walaupun ukirannya itu bagus. Ya, jadi itu dipelajari. Sehingga waktu terjadi meeting, orangnya baru datang pertama kali, itu sangat membuat suatu poin plus kalau kita itu bisa menyajikan, ini loh, kamu kan sukanya ini. Dia itu surprise, sehingga di situ timbul trust building. Sehingga pada akhirnya, kalau berhasilnya itu akhirnya dia malah tidak bisa mengartikulasikan apa yang dia ingini, tapi saya membaca pikirannya, saya menginikannya, ya oke, you do it, ya. Jadi itu salah satu step pertama, karena ini mempengaruhi outputnya nanti itu akan dipilih atau enggak. Nah kemudian setelah itu kita lihat kemampuan kita sendiri sebagai produser. Jadi apakah kita itu punya tukang carving, atau apakah kita itu bisa membuat kaca untuk mosaik kalau requestnya itu, apakah tools kita itu memadai. Jadi kadang-kadang product development itu sudah diharuskan merumuskan suatu desain yang perusahaan kita itu bisa membuat. Bila perlu outsource. Outsource itu pun kadang-kadang harus hati-hati. Karena ini sekitar mungkin hampir 10 tahun yang lalu di Bali ini mungkin baru ada 1 atau 2 orang yang mempunyai mesin CNC. Semua orang dalam semangat modernisasi, dan kadang-kadang saya itu malah merasa mungkin merasa malu atau old fashion. Selalu orang yang merasa lebih tahu itu bilang, kenapa kamu nggak pakai mesin CNC? Ya. Nah, ini ada satu contoh. Pembaruan itu juga kita harus perhatikan pelaku-pelaku lain yang kita punyai. Mungkin di Jakarta akan lain dengan di Bali. Waktu itu 8 tahun yang lalu, saya mendapat order suatu panel 80x80 dengan ukiran Bali. Nah, kemudian karena supaya nggak ketinggalan zaman, saya membuat itu sampel di orang yang membuat CNC. CNC mempunyai keterbatasan,
bahwa dia hanya bisa mengkeruk secara layer, tapi tidak bisa 3 dimensi secara lekuan daun atau apa, bisa tapi mungkin sangat lama sekali. Akhirnya hasilnya yang masih 70%, saya masih harus tambahan kerok. Saya tanya, perlu waktu berapa Pak? Oh, sehari bisa 2 saya. Kaget saya. Karena order adalah 2.400. Saya hitung kalau saya itu saya perlukan 1.200 hari. 4 tahun yang ya, jadi solusinya lebih baik orang Bali yang mengcarving saya bagi ke 50 orang atau 60 orang tergantung pengumpulnya dan memberi pekerjaan orang banyak. Jadi itu juga ditentukan oleh product developer tadi itu. Kemudian ada tentang material. Apakah itu kayu, apakah itu MDF, itu kita harus selidiki. Ataukah itu ada wall decor yang memakai suatu kerang yang sophisticated. Karena kejadian, saya bilang ini semua berdasarkan pengalaman untuk zero defect, untuk avoid suatu kesalahan. Dia, kompetitor kita membuat suatu mirror dengan list dari kerang yang sangat-sangat bagus, berkilau biru, seperti opal warnanya, dan langsung menjadi best seller. Tapi akhirnya repeat order dia tidak bisa memenuhi karena jumlah kerang sebanyak itu dalam waktu lead time untuk produksi 3 bulan nggak bisa. Ya. Terus juga waktu itu ini contoh-contoh kenapa penting product developer dari setiap poin, apakah itu material, apakah itu style, kita harus menggodoknya secara autopilot tadi itu. Nah, ini contohnya suatu perusahaan di Surabaya membuat suatu headboard yang amat sangat bagus dan best seller, yaitu selain inlay dari kerang, dia mempunyai coating dari resin sehingga kelihatan high end, mengkilap, halus dan sangat waktu itu sangat trendy ya. Tetapi mereka tidak mengukur keahlian mereka penggunaan resin itu, yang mana pada waktu proses pengeringan terjadi pengkerutan, sehingga akhirnya setelah barang yang sangat mahal itu tiba di Amerika, resinnya mengkerut semua, nggak bisa dijual, klaimnya itu $1 juta, sehingga pabrik besar itu langsung tutup. Ini itu hal yang misalnya secara teknis yang kenapa zero defect itu penting. Nggak bisa kita coba-coba insya Allah selamat deh sampai di sana. Nggak bisa itu. Itu kepastian itu harus ada. Ini hal yang lain yang sangat sederhana. Itu tadi kan masih waktu 10 tahun yang lalu teknologi. Ada perusahaan di Jakarta itu hanya membuat placement. Ya. Maaf. Maaf agak potong. Ini kita udah hampir sejam. Sorry. Oke, saya percepat. Ini contoh-contohnya terlalu banyak. Oke, berarti kalau terpotong, kalau putus, udah sejam kan, otomatis kita lanjutkan lagi. Tetapi mungkin saya mungkin akan ada sesi tanya-tanya saya, Pak. Jadi supaya pertanyaan saya mungkin mewakili teman-teman yang ada di sini juga, gitu. Boleh. Nah, Pak Sony, kalau gitu saya atau itu tadi kan udah bagian ketiga. Sebetulnya itu hanya memperluas contoh-contoh. Yang bagian keempat yang relevansi untuk COVID, yang mungkin ini supaya tersampaikan. Ya, jadi untuk COVID ini, setelah masa COVID ini seperti masa kartu dikocok baru, ya. Kartu dikocok baru itu artinya ada perubahan decision dari buyer. Itu banyak sekali. Nanti kita harus buat sesi sendiri
apa sesudah COVID ini, sustainability dan sebagainya. Tapi yang jelas pukulan telak dari buyer ini adalah ketergantungan dari suatu negara, yaitu dari China. Ini adalah kelanjutan dari ketergantungan waktu perang dagang China dan Amerika. Jadi waktu itu pun sudah banyak sekali usaha-usaha untuk relokasi produksi keluar dari China. Dan dari pengalaman itu sayangnya kita itu menjadi suatu pemain yang kalah telak, ya. Jadi banyak sekali offer-offer yang juga masuk ke company saya, semuanya ada pengganti replacement produk dari China. Dan itu ternyata dalam peperangan ini India, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Indonesia, pemenang yang sangat telak adalah Vietnam. Ada 33 produksi besar yang dipindahkan, tidak ada satupun di Indonesia, tapi di Vietnam. Jadi itu sekarang ini akan terjadi lagi lebih dari itu. Pertama karena tidak mau ketergantungan satu negara, kemudian mungkin juga banyak juga supplier walaupun itu dari Vietnam atau dari India, itu ya juga dengan masalah COVID ini banyak yang tutup. Sehingga Indonesia mempunyai second chance. Dan ini saya mau pesan kepada teman-teman supaya mempersiapkan itu. Kalau ini kita chance-nya nggak dapat lagi, ya gigit jari untuk dekade berapa tahun lagi. Itu relevansi untuk COVID ini. Itu kira-kira isinya. Kenapa kita harus mengisi stay at home dengan inovasi dan persiapan presentasi untuk setelah masa ini berakhir dan buyer akan mulai order lagi, sudah siap. Itu pesan utama saya. Baik. Oke. Pak, ini sekarang boleh sesi tanya-tanya ya, Pak? Iya. Oke. Pak, kalau di di artikel mengenai zero defect mindset gitu ya, pertanyaannya ini kan tadi pertanyaan kurang lebih sama ya sama yang tadi, impossible kayaknya karena itu melibatkan manusia gitu Pak. Kalau untuk Microsoft, untuk engineering tadi ya reaktor nuklir gitu ya, itu memang harus karena itu menyangkut keamanan manusia, jiwa manusia segala macam gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks barang-barang kreatif gitu Pak, itu apakah memungkinkan? Atau mungkin Pak Sony tadi cerita panjang lebar itu ternyata emang itu bisa dan harus gitu ya Pak ya? Karena negara bisa. Tapi saya beri contoh yang sederhana, nggak usah terlalu jauh, ya. Jadi dibayangkan karena tadi contohnya reaktor atom, bahwa semuanya itu yang teknikal. Itu it's just about mindset. Contohnya kemeja dari Bali, ya. Saya seumur hidup tidak pernah membeli baju dari Bali yang kancingnya tidak lepas, ya. Jadi apakah masalah kancing tidak lepas itu sesuatu yang impossible? Kalau itu sesuatu yang impossible, ya jangan ikut main ekspor. Ya nggak apa-apa. Berbahagialah dengan lokal akseptan yang mengaksept itu. Kalau lepas ya dijahit lagi. Jadi banyak sekali kancing itu tidak diikat dan ditali mati, hanya diputer-puter. Oke, itu contoh yang sederhana. Contoh kedua yang sudah sangat telak karena saya menjalani sendiri dari bisnis silver. Waktu zaman keemasan mungkin 20 tahun yang lalu, desain kita itu nomor 1 in the world, bahkan dikopi oleh baik Meksiko atau Thailand dengan kemampuan desain yang tidak ada setengahnya.
Tapi customer dan pembeli saya itu kesel kalau beli barang dari saya itu antingnya kok selalu hooknya itu putus. Jadi, oh ini apakah excuse-nya ini kan handmade manusia. Kita jangan minta belas kasihan mereka itu untuk dia keluar biaya mengenakan. Dia akhirnya lebih baik beli kopi yang di casting dari Thailand. Karena pertama hooknya tidak putus, kedua shiny-nya itu tidak hilang. Contoh sederhana, kemudian hal kecil itu pun dimulai. Ini tadi yang terputus ada contoh perusahaan di Jakarta yang mendapat order placement ini ratusan ribu pieces. Setelah sampai di Amerika, itu semua diklaim karena ketika placement itu dipakai di meja, ada yang tumpah, warnanya itu luntur ke taplak mejanya. Tidak ada dalam working flow-nya itu zero defect. Developernya itu harus pikir kalau dia pakai warna harus di coating bagaimana. Jadi ini jawaban bahwa itu mungkin. Dan kalau misalnya seperti kebiasaan semangat Indonesia ya. Jadi kalau mau pergi ke bulan, kita harus ke Mars sehingga tidak sampai di Mars, atau kita sampai di bulan. Jadi itu mungkin. Itu kalau di mindset kita bilang itu impossible, ya tidak akan mungkin. Itu semua possible, but you don't know why, how. Jadi harus cari tahu how. Kenapa Vietnam bisa, kenapa China bisa. Contoh sederhana lagi, picture frame. Ada perusahaan di Jakarta ini, suplai utama, dia setiap tahun ini jutaan picture frame. Karena dia udah mempunyai sistem zero defect itu. Kalau kita pesan picture frame di suatu corner di Ubud atau apa, misalnya ukuran 4x6, mungkin diukur, dia akan buktikan bahwa diukur, loh ini Pak, ini 4 inci, ini 6 inci, tapi tidak tegak lurus, sehingga kalau saya punya foto 4x6, harus gunting supaya masuk. Jadi, kita mulai aja dari hal sederhana itu, tergantung kita mau mainnya itu di level yang mana. Jadi sebenarnya zero defect mindset ini itu kayak mandatory ya Pak ya. Kalau kita bahkan event bukan untuk ekspor aja pun, untuk dalam negeri pun itu harusnya udah menjadi mindset setiap product developer atau producer ya Pak. Gitu. Karena dan itu ya silakan. Itu ada satu hal lagi, suatu kelemahan yang bukan kesalahan orang di sini ya. Jadi ketidaktahuan keadaan di hilir. Jadi misalnya ini dari segi sikap atau karakter zero defect itu, kita harus, kan saya bilang, membuat working flow sampai produk itu jadi, bahkan perjalanannya sampai di gudang atau di store buyer. Itu istilah saya, supaya nggak terlalu serem zero defect, kita harus mengawal setiap station, apa yang terjadi. Yang dalam sesi yang lalu, Bapak bilang, saya mempunyai keuntungan, pernah menjadi importer selama 25 tahun di Jerman, dan sekarang ekspor, sehingga tahu keadaan di sana. Orang di sini sudah berbuat sebaik-baiknya, tapi setelah masuk kontainer dia don't care, dia harus berusaha. Dalam perjalanan itu, di kontainer itu dalamnya akan suhu 80 derajat karena panas, apalagi kalau kontainer di atas dek. Kemudian malam sangat dingin, terjadi embun di dalam kontainer itu yang netes seperti hujan. Kalau saya membuka kontainer di sana itu kadang-kadang harus terlihat ada air yang bukan dari barang kita, tapi dari suhu waktu stuffing
temperatur humidity di Indonesia 90 derajat. Sehingga saya bilang zero defect in every step. Waktu stuffing kontainer harus dijaga, nggak bisa diserahkan orang. Dilihat di kontainer itu di bawah kanan kiri ada kayak got untuk mengalirkan air embun. Nah, itu kadang-kadang lubangnya itu buntu karena sudah kotor, semua air tetap di situ tiap hari menguap. Apalagi kayu di dalamnya itu mungkin belum kering, jadi itu harus diketahui. Atau misalnya sudah sampai di negara Amerika atau Jerman, di mana suhu di sana lebih kering dari di sini, apalagi di dalam rumah. Jadi contohnya itu yang sederhana, ini udah mungkin 30 tahun yang lalu, lagi booming anting-anting dari kayu, yang mana gantungan hooknya itu dari stainless, ditancapkan di kayu itu dengan lem. Dia membuktikan saya dengan lem yang sangat kuat, dia tarik tidak bisa lepas. Tapi setelah di sana banyak orang komplain ke saya karena lepas. Karena apa? Kayu itu di sana mengkerut, mengkering, sehingga enggak, dia mengkerut, lubang lebih besar, sehingga dia lepas. Ya, jadi, itu di segala step harus kita bisa bayangkan seperti itu. Oke, jadi ini zero defect mindset ini harus dimiliki oleh semua orang dalam sebuah tim produksi, ataukah manajernya aja nih Pak? Misalnya Pak Sony-nya nih aja, yang lainnya itu tinggal nurut aja apa yang dikatakan Pak Sony. Nggak bisa, semua playernya harus mempunyai itu, karena tidak mungkin saya menunggui setiap detik. Makanya itu terjadi, saya sebagai product developer dan designer, biasanya oleh owner perusahaan itu nggak boleh masuk ke produksi. Karena saya masuk baru 1 menit, udah melihat dari jarak 20 meter, apa yang salah. Sehingga saya menghambat produksi itu. Tapi saya juga miris melihat itu, sudah membayangkan bahwa itu akan bisa terjadi klaim. Ya, jadi bukan hanya seluruh, kalau kita misalnya secara bangsa ingin bersaing, kan ekspor dicanangkan, bersaing dengan Vietnam, selalu orang atau kementerian itu hanya melihat desain produknya, tidak melihat hal kecil-kecil seperti ini. Tidak, orang-orang yang bertanggung jawab itu tidak pernah mungkin melakukan dunia ini. Sebagai contoh lagi ya, jadi saya banyak kasih contoh. Saya membuat suatu mirror, ya. Mirror ini beratnya 15 kilo dan semua barang itu harus pas untuk drop test. Jadi mirror ini akan di drop test menurut regulasi dari 60 cm. Jadi itu di video waktu QC untuk minta approval bisa berangkat atau enggak. Barang terbungkus 15 kilo ini dijatuhkan dari 60 cm. Nggak boleh pecah. Bukan hanya sekali, minimum di, saya nggak tahu ya, 8 sisi atau 12 sisi. Setelah itu dibuka, apakah ada yang denting, ada yang pecah, berarti proteknya itu nggak oke. Itu nggak lulus, nggak bisa kirim. Kita harus perbaiki. Jadi di every single step. Nah, itu tapi memang hanya untuk orang yang ingin ekspor. Kalau enggak ya nggak usah. Tapi kita akan menjadi bangsa yang dengan toleransi yang sangat besar itu. Jadi seharusnya itu dalam edukasi, dalam sehari-hari itu memang sudah diwariskan ya, pelan-pelan mindset seperti itu. Oke, Pak, ini kalau zero defect mindset ini berarti mungkin lebih dari sekedar perfeksionis ya Pak ya. Karena kan misalnya banyak nih, kebanyakan desainer nih
itu sangat perfeksionis gitu. Apakah itu sama dengan zero defect secara umum, ataukah zero defect ini lebih ke sebuah mindset yang sangat metodologi gitu, metodologis gitu, atau bagaimana Pak? Sama, tetapi mungkin bedanya sejauh mana faktor yang dipikirkan perfect oleh desainer itu sudah lengkap. Apakah desainer itu menguasai kompleksitas barang itu? Sebagai contoh lain lagi, ada perusahaan di Bali yang sangat ternama, bahkan terkurasi untuk ikut di Paris, mempunyai suatu pengalaman, mendapat suatu order besar untuk hotel bintang 5 di benua lain, tapi di area pantai. Ternyata barangnya itu semua berkarat karena udara pantai itu mempengaruhi itu. Korupsi ya. Jadi mungkin kalau dibilang perfeksionis itu kebanyakan desainer, saya tidak mau melecehkan atau menurunkan desainer itu ya, tapi tingkat pengetahuan kompleksitasnya itu berbeda-beda. Nomor satu yang jelas yang ditonjolkan adalah estetika. Ya, jadi kalau estetika, padahal ada bagaimana kemungkinan assembling atau pemasangan di tempat itu pun mempengaruhi. Jadi contoh, misalnya ada seniman di Bali yang sangat-sangat sukses sebagai pelopor untuk sculpture stainless steel yang gigantik besar-besar, harganya 500 juta, 600 juta. Dia mendapat order untuk memasang di lobi suatu bank di Australia atau memasang di kapal pesiar dari Steven Spielberg lagi berlabuh di Rotterdam. Itu semua dia udah pikirkan bagaimana membagi parsial-parsialnya itu dan membawa tukang ke sana untuk menyambungnya itu. Ya, jadi tergantung yang Bapak bilang tadi, jauh saya ya memang benar perfeksionis, tapi saya bilang setidaknya sudah ada usaha menuju itu. Tapi perfeksionis itu juga menuntut sejauh mana komponen yang kamu pikirkan perfect itu. Ya, oke. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Francis Surya Seputra. Ini bukan Seputra ya, tapi Seputra. Oke. Halo Pak Francis. Di Eropa, apakah money back garanti berlaku juga seperti di Amerika? Wah, berat sekali ya. Jadi kalau misalnya dalam online shop itu otomatis berlaku, bahkan di toko-toko itu jadi ada hukumnya yang untuk proteksi konsumen, sehingga memang ada yang nakal ya. Jadi ini mungkin yang setengah nakal, dia itu pesan 5 celana jeans, padahal dia hanya butuh 1. Ya, jadi dia hanya pilih yang 5 itu, 1 diambil, yang 4 dikembalikan dengan biaya perusahaan yang mengirim itu. Ya, kemudian kalau yang 1 itu sudah dipakai pesta, kemudian minggu depannya dikembalikan dengan alasan, wah ini dicari kesalahannya, dia akan mendapat uang itu kembali. Cuman memang ada beberapa toko yang di notanya itu udah tertulis dalam berapa hari baru bisa. Tapi ada hukum perlindungan itu, bahkan itu diperluas. Mungkin alat elektronik dulu setahun, sekarang harus 2 tahun. Itu zero defect itu sangat-sangat penting. Oke, Pak, ini tadi kan Pak Sony bilang soal apa namanya ekspor Indonesia yang
masih kalah ya dibandingkan Vietnam gitu ya. Banyak relokasi dari Cina yang harusnya bisa ditangkap oleh Indonesia, tetapi ternyata semuanya masuk ke Vietnam misalnya. Apakah dan salah satu sebabnya itu adalah karena tidak ada atau kurangnya mindset zero defect ini gitu ya, khususnya di produk-produk kreatif. Apakah itu salah satu hambatan kenapa ekspor kita masih kalah dari Vietnam yang lebih kecil dan lebih baru gitu loh? Gimana Pak? Ya, saya rasa ya, tapi seperti saya jelaskan, saya berusaha widening horizon kalian tentang zero defect ini. Bukan harus berarti dari kualitas produk itu, tapi juga cara kalian berkomunikasi atau bisnis. Contohnya, kalau mendapat request atau pertanyaan atau email dari buyer, jadi buyer itu menulis misalnya tentang sesuatu hal yang waktu kita terima itu belum tahu jawabnya. Dan kita itu diam aja, kita diam karena masih mencari jawaban. Kemudian setelah 3 hari ketemu jawabannya, baru menjawab. Jadi kepercayaan, trust itu juga kurang karena komunikasinya sulit. Orang di sana itu nggak bisa move on dengan step itu karena tidak ada jawaban. Jadi saran saya, jadi ini zero defect juga dalam komunikasi. Misalnya saya, kalau kita bekerja dalam bidang ini, itu seolah-olah memang kita itu seperti outsource office mereka di Bali. Sehingga pagi mereka datang itu bertanya, ini bagaimana, saya menerima itu sudah malam atau hampir pulang, saya bilang, saya belum tahu jawabnya. Tapi saya tidak boleh menunggu besok. Saya menurut, acknowledge, terima kasih emailmu, saya akan urus ini dan will get back to you tomorrow. Nah, dia itu udah, dia tutup dulu filenya, ini di pending dulu, tapi Sony sudah acknowledge persoalan itu. Yang sangat menjengkelkan waktu saya pun di Jerman adalah ketidakpastian. Itu salah satu kenapa ekspor kita itu tidak traceable dan tidak ada kepastian, yaitu karena toleransinya terlalu besar. Jadi contoh ekstrim ini ya, ini terjadi misalnya 30 tahun yang lalu saya pertama kali mendapat order besar 3.500 kucing. Nah, saya menghormati orang yang membuat kucing ini, pergi ke bapak itu. Terus, Pak, kapasitas berapa 1 minggu? Supaya saya memberi dia full, sisanya saya cari yang lain. Dia tidak bisa jawab. Ya nggak tahu Pak, tergantung. Kalau yang beli kade itu kadang-kadang males, dia nggak datang. Yang itu sakit. Gimana buyer mendapat jawaban seperti itu? Atau kadang-kadang kita itu mempunyai begitu banyak kebebasan dan pede, betapa kreatif kita. Setelah berjalan 1 bulan, saya menginspek. Jadi ada dalam zero defect ada inline inspect. Jadi untuk quality assurance itu, saya kaget. Dan sekian ratus kucing itu, yang di dadanya itu ada motif bunga Jepunnya. Saya kaget, padahal sudah ada master seperti itu. Loh, nggak apa-apa Pak, ini kan tambah bagus, saya bilang. Jadi sulit untuk sesuatu deal dengan di Indonesia ini. Atau kadang-kadang menunggu hari Senin ini harusnya shipment, hari Jumat baru bilang, wah maaf Pak, ini hari raya Idul Fitri, H-10 truk nggak bisa lewat. Itu sudah 3 bulan sebelumnya sudah ada dalam planning yang mengenai time schedule untuk zero defect-nya. Jadi kita harus tahu. Jadi banyak sekali di luar hal itu. Jadi kalau tidak tapi saya tidak encourage ya.
kenapa toh masih ada order ke sini? Kita mempunyai kelebihan. Kita punya kelebihan, kita karena fleksibel, pesan mirror 100 kita layani. Kalau di China, kalau nggak 5.000 udah nggak mau kerja mereka. Dan kita misalnya pesan 100 saja, mau variasi 5 warna masih bisa kita lakukan. Ya. Jadi itu Pak. Jadi kayaknya nih kalau misalnya kesimpulannya bahwa zero defect mindset ini belum merata, belum meluas di kalangan pelaku kreatif ya, atau pelaku bisnis atau khususnya ekspor Indonesia, itu kayaknya kedepannya nih kita bakalan ketinggalan terus nih Pak. Enggak, tergantung. Seperti misalnya kita itu juaranya bulu tangkis. Kalau kita main rugby mungkin kalah ya. Jadi di mana kekuatan kita? Nah, ini saya bilang namanya pasca COVID ini adalah kesempatan bangkit untuk item dari Indonesia yang sustainability dan juga natural. Jadi saya kasih contoh yang lagi booming di dunia pun. Jadi sesudah COVID ini akan ada, seperti kita dengarkan waktu sharing dari Mbak Isti yang travelcaster itu, sebetulnya ini cepatan dari gejala yang sudah muncul. Misalnya ekoprint kita udah mulai, tapi itu kan kita masih banyak yang eksperimental, masih belum tahu jadinya ini coklat tua atau coklat muda. Tapi kita membuat suatu value yang lebih tinggi daripada misalnya picture frame yang dari China, dari India. Di toko aja saya lihat waktu barusan ke Jerman itu dari India 9 euro sudah mendapat picture frame yang di carving seperti di Bali. Nah, tapi kalau ekoprint pertama customer yang memberi barang ekoprint itu adalah orang yang menghargai handmade, menghargai natural, dan dia mempunyai uang untuk toleransi itu. Jadi hal-hal kekuatan kita itu yang harus kita lebih kejar. Saya seandainya ada orang yang mampu supplier untuk ekoprint membuat 500 satu tapal meja atau sarung bantal, itu mungkin akan mudah sekali menjualnya. Cuman memang sekarang karena mahal, hanya untuk eksklusif, untuk scarf, untuk apa. Tapi pesan saya untuk teman-teman yang sedang menggeluti ekoprint, itu masa depannya sangat besar. Jadi kita harus memilih disiplin yang kekuatan kita. Oke. Ya, mungkin selain ekoprint seperti yang kemarin kita berapa hari yang lalu bicara di sini dengan Regina dari Maison, dia bilang ethical production atau ethical products yang akan. Nah, ini juga yang berhubungan dengan perubahan behavior customer. Mereka ada perubahan memberi value. Mereka akan lebih memberi value kepada, walaupun barang agak mahal, yang ethical style, yang fair trade, yang ecologis, sustainability. Dan ini pesan saya, itu secara emosional, mereka itu menjadi lebih aware, dan bagaimana kalau kita secara emosional ingin mendekati pacar ya, kan kita menulis surat, kita melampiaskan isi hati kita yang menarik target pacar kita itu. Nah, demikian juga target consumer itu, misalnya ada dalam item apapun, tidak harus handicraft. Kita ambil yang tidak handicraft. Kopi misalnya, ada 5 kopi, tapi yang kopi satu itu dari Aceh Gayo yang ada yang sebetulnya memang sudah ada suatu resep untuk
marketing ya, untuk promotion ada storytelling. Jadi misalnya di Aceh Gayo itu di packagingnya diberitahu bahwa Pak Sailan ini adalah penduduk desa ini yang mengorganize penduduk desa itu yang jobless karena COVID ini menjadi petani kopi dan diusahakan begini begitu, dan itu akan suatu hal yang sudah tidak bisa dihilangkan dalam produk-produk setelah pasca COVID ini. Misalnya selain EcoPrint tadi, kalau EcoPrint itu kan bukan dengan warna natural, tapi langsung dengan daun aslinya, dengan bunga aslinya, dengan proses menjadi print. Tapi di Indonesia juga sangat banyak orang yang ahli dan sudah membuat natural dye. Dia warna-warna dan itu bukan sekedar natural dye aja, orang sudah akan memberi penghargaan dan beli. Apalagi ditulis misalnya, ini adalah resep nenek saya, waktu tahun 20 itu di zaman Belanda dia hanya bisa mendapatkan daun indigo yang seperti bla 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 itu, dan selalu ada emotional relation terhadap pembeli. Jadi kita arahkan ke disiplin yang kita itu sebetulnya jauh lebih kaya, tapi dalam persaingan bisnis itu eksekusinya masih belum. Baik. Oke Pak, ini udah 30 menit. Jadi udah 1 jam 30 menit. Nah, mungkin ini saya nggak apa-apa, justru ini karena seru nih Pak. Ini ada yang tanya nih Pak, dari Aldebaran. Aldebaran Works. Berapa persen maksimal reject produksi dalam manufacture craft? Yang ditanya biasanya atau seharusnya? Ini ada pemikiran seperti ini. Karena misalnya saya bilang craft industry ya. Saya bilang kita sudah bangga kalau kita sudah rejectnya hanya 10% atau 15%. Itu hitungannya adalah kalau order kita 100, kita hanya dapat 85. Sehingga kita harus bikin 115. Dari 15 pun hanya 13,5 yang berarti kita harus bikin 117. Jadi berapa persennya itu adalah challenge untuk kalian. Lebih besar rejectnya, itu cost reject itu luar biasa. Apalagi kalau ditemukan itu waktu terakhir. Artinya semua waktu dan uang material sudah sampai satu produk selesai, itu dimulai lagi. Sehingga kalkulasinya kalau terlalu ngepres dengan misalnya harga itu 100 biji order bisa untung. Tapi untuk 100 itu harus bikin 120, jadi mungkin tidak untung. Itu saya tidak bisa menjawab. Kalau menurut zero defect, harusnya tidak boleh ada yang reject. Karena itu harus ada pengarahan dari awal untuk menghindar hal itu. Banyak hal-hal reject itu hanya karena ketidakperhatian kita. Misalnya contohnya yang konkret di Bali. Saya banyak membuat barang dari bahan MDF. MDF itu daya serap humidity-nya sangat keras. Kalau saya mendapat supplier itu di daerah Tampak Siring atau pegunungan yang lembat, terus sub itu kita supply 100 papan MDF, dia menyandarkannya mungkin di teras rumahnya, tanahnya itu lembab, ya udah dipastikan bahwa barang itu akan lembab. Itu makanya zero defect itu adalah mengawal dan mengamankan. Berapa persen itu seperti kalau kalian pelari atletik, apakah 10,7 dari orang Lombok itu sudah hebat, tapi
ya hebat karena Asia dia sudah menjadi juara dan sudah mendekati lagi, tapi dunia kan 9,8. Tapi berapanya itu tergantung kemampuan masing-masing. Tapi target harus yang 100%. No, Target berarti harus ya 100% berarti yang rejectnya itu 0 harusnya ya Pak ya. Kalau dalam mindset zero defect itu harusnya 0 karena udah dikawal sejak dari awal sampai akhir gitu ya. Iya, karena itu saya anjurkan kalau mau ke bulan targetnya harus ke Mars supaya bensinnya nggak sampai ke Mars tapi sampai ke bulan. Oke, baik. Oke Pak Sony, ini saya lihat kayaknya semua mendengarkan karena standby semua, kayaknya kebanyakan. Oke, ini karena udah waktunya udah lebih dari 30 menit, jadi hampir 1 jam 40 menit. Oke, jadi terima kasih banyak penjelasannya mengenai zero defect ini Pak, zero defect mindset. Sangat penting dan sangat relevan untuk bukan hanya di pekerjaan yang di bidang kreatif, tapi juga secara umum ya, tadi eksportir dan lain-lain juga Pak ya. Kalau kita mau bersaing dan lain-lain dan memanfaatkan momen COVID-19 ini untuk mempersiapkan ke depan supaya begitu market buka, kita udah siap dengan dengan proposal ke buyer-buyer gitu ya Pak ya. Oke. Pak Sony, mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman, words of wisdom. Ya, kalau menurut saya itu adalah jangan accept suatu kesalahan dalam produksi. Jadi, kalau kita sebelumnya dari kepala kita sudah accept dan mengharapkan ya boleh 10%, ya itu akan level kita hanya seperti itu. Jadi mindset adalah navigasi untuk mendapatkan target goal itu. Dan targetnya itu jangan salah, bukan satisfaction dari kita karena barang itu laku. Jadi ini lagi satu poin. Kita mungkin simpati dengan buyer ya, tapi itu kurang. Kita harus empati dengan buyer. Artinya kita jangan posisi dari kita membayangkan buyer itu mau apa, puasnya gimana. Kita harus posisi seperti buyer itu, kalau saya jadi buyer, saya itu pengennya apa? Apakah saya mau dari 100 itu 10 yang reject? Kan nggak mau. Karena ini dalam konteks ekspor, value yang kita delivery untuk buyer itu harus buyer satisfaction, di mana hal itu menghasilkan repeat order. Tapi kalau hanya sampai our satisfaction karena laku, mungkin tidak repeat, bahkan mungkin klaim. Itu baik Pak. Itu eksportir. Oke. Thank you banyak nih Pak Sony, waktunya, wow, udah hampir 2 jam. Oke, sharingnya sangat-sangat bermanfaat. Nih banyak yang mengucapkan terima kasih. Ini Mas Didi Arsa, dia desainer juga, Francis dan yang lain-lainnya juga. Terima kasih banyak. Oke, by the way teman-teman. Ya Pak, ini rekaman pembicaraan ini nanti akan dimasukkan ke dalam YouTube dan juga Spotify. Nama di bawah, search aja Jakarta Vintage, nanti akan ada dokumentasi dari pembicaraan ini dan juga pembicaraan di IG Live yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk besok hari Senin, itu kita akan kedatangan tamu, kita akan bincang-bincang dengan seorang profesor International Relations dari BINUS University dan juga dari Universitas Indonesia, namanya Profesor Tirta Mursitama. Oke, kita akan nanya-nanya, berbincang-bincang dengan beliau, dengan profesor, mengenai apa yang terjadi di dunia, di negara-negara
lain gitu ya, bagaimana setiap pemerintahan bereaksi merespons COVID ini secara berbeda-beda dan bagaimana dengan Indonesia. Jadi mungkin kita besok akan banyak ngomong politik nih, akan menarik sekali. Seorang profesor yang sangat muda. Sebenarnya profesornya tuh umur baru 40 tahun dia udah jadi profesor. Jadi profesor yang sangat bukan yang seperti dulu kita kalau profesor tuh udah di Indonesia gitu ya. Ini sangat-sangat progresif. Jadi kita akan menarik sekali besok jam 8 malam di Jakarta Vintage IG Live. Untuk for now, kita ucapkan terima kasih dan selamat malam. Thank you semua teman-teman. Thank you. Thank you Pak Sony. Terima kasih semua perhatiannya. Thank you Pak. Mari.